Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Lapak Kaki Lapan. Nah, di hadapan teman-teman ini sedang berada tarantula yang bersaiz jumbo. Ini merupakan tarantula dari jenis Lasiodora paraibana, teman-teman. Nah, seperti kita ketahui, kalau si Lasiodora paraibana ini merupakan tarantula ketiga terbesar di dunia, teman-teman. Nah, kita ingin bercerita nih, sharing-sharing sedikit mengenai si Lasiodora paraibana yang kita pelihara ini, teman-teman. Dimana si Lasiodora ini sudah kita pelihara kurang lebih selama 8 tahun. Jadi namanya tarantula ya, seekor tarantula yang kita pelihara, terutama untuk tarantula yang kayak ini merupakan female ya teman-teman, itu memiliki sejarah atau ceritanya masing-masing dan hanya kita yang tahu dan kita bisa mengingat untuk menjadikan itu sebuah memori, teman-teman. Seperti si Lasiodora paraibana ini, teman-teman, ini seperti yang tadi saya sebutkan, kalau usianya udah berada di 8 tahun ya. Dan kondisinya saat ini dia juga dalam kondisi yang stabil, kondisi yang sehat, dan bentuk badannya juga nggak ada masalah sama sekali kok. Jadi bisa kita artikan bahwa mereka masih berkembang. Dia masih berkembang sebagaimana mestinya, dan setiap tahun si Lasiodora paraibana ini mengalami proses molting. Jadi molting itu antara 1 tahun, 1,5 tahun sekali, bisa dibilang cukup lama, teman-teman, proses moltingnya ini. Karena ukurannya juga udah gede banget, karena tarantula semakin dia besar, moltingnya juga akan semakin lama. Nah, pada awalnya ya teman-teman ya, kita mendapatkan si Lasiodora paraibana dengan ukuran yang sangat kecil, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat tuh botak ya, botak di perutnya itu, nah kurang lebih ukuran pada saat kita mendapatkan si Lasiodora paraibana itu adalah seukuran botak itu tuh, teman-teman tuh. Jadi bayangin ya, kecilnya itu bisa berapa kali lipat tuh, 10-20 kali lipat, cuma segede botak itu loh tarantulanya. Jadi kecil banget, teman-teman. Nah, amazing banget ya teman-teman ya, kalau misalkan si tarantula itu mereka bisa berkembang 20 kali, bahkan 100 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Dimana kalau misalkan anakan Lasiodora paraibana itu, ketika dia menetas dari telurnya itu, ukurannya hanya sebesar matanya itu tuh, teman-teman tuh. Lihat ya matanya ya. Nih. Tuh matanya tuh. Hanya sebesar itu, titik sekecil begitu. Bisa dibayangkan mereka bisa bertumbuh hingga sebesar ini. Nah, terus yang menarik lagi dari si Lasiodora paraibana ini adalah bentuk kaki-kakinya. Jadi kalau misalkan teman-teman menyukai hewan yang bertubuh kekar, bertubuh besar, apalagi yang garang, yang hitam begini ya, nih Lasiodora mantap banget. Dia kaki-kakinya tebal-tebal, terus agak memanjang gitu ya, panjang, tebal. Jadi kelihatannya kalau misalkan dilihat sekilas begini, dia tuh apa ya, kayak kekar banget lah gitu loh bentuknya itu tuh. Dan cakep banget, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan banyak sekali dari teman-teman tuh yang bertanya, kira-kira kalau untuk Lasiodora paraibana ukuran sebesar ini harganya berapa ya? Kira-kira kalau kita mau beli gimana ya? Nah, bayangkan saja begini teman-teman, misalkan teman-teman melihara kucing atau anjing yang sudah teman-teman pelihara selama dalam kurun waktu 8 tahun. Sayang nggak teman-teman untuk dilepas ke orang lain? Nah, kurang lebih dalam dunia pertarantulaan seperti itulah kondisinya. Dimana kalau misalkan tarantula sudah dipelihara selama
8 tahun, ada yang minimal ya 5 tahun lah, 5 tahun bahkan ukuran sekitar 3 tahun 4 tahun mereka udah termasuk cukup besar untuk si Lasiodora paraibana. Dimana pada saat tahun keempat ukurannya itu udah bisa dibilang hampir menyentuh ukuran ini, walaupun ya nggak segini-gini banget deh, kurang 3 cm dari yang ini. Tapi semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tahun, kaki-kakinya itu menjadi semakin tebal. Jadi bentuk mungkin udah memanjang ya pas udah 4 tahun itu ya, tapi badannya nggak setebal ini. Dia akan mulai bertambah tebal seiring bertambahnya usia. Nah, kembali lagi ke topik tadi ya. Jadi 8 tahun itu merupakan waktu yang panjang teman-teman untuk kita bersama dengan si hewan peliharaan kita ya. Jadi bisa dibilang udah ada keterikatan antara kita dan hewan peliharaan gitu. Jadi alangkah sayang untuk kita menjual hewan-hewan yang kita pelihara selama itu teman-teman. Begitu juga dengan di luar sana ya, akan sangat-sangat sulit untuk teman-teman menemukan Lasiodora paraibana yang sebesar ini yang mau dilepas atau dijual. Alasannya sangat simpel, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, bahwa orang udah memelihara mereka selama bertahun-tahun. Itu alasan pertama. Alasan kedua, misalkan teman-teman pelihara anjing atau kucing, ada kalanya teman-teman itu merasa bosan, betul gak? Jadi jenuh merawat, misalkan kasih makan, mandiin, segala ini itu setiap hari, dan itu harus dilakukan setiap hari nonstop. Ngasih makan, terus bersihin kotoran dia setiap hari itu nonstop. Nah, ada kalanya jenuh itu terasa. Begitu juga dengan kita memelihara tarantula, pasti ada perasaan jenuh, pasti ada. Terus perasaan bosan pasti ada. Tapi enakan dari tarantula apa teman-teman? Kejenuhan atau kebosanan teman-teman itu tidak memberatkan teman-teman. Berbeda dengan misalkan teman-teman jenuh terhadap melihara anjing kucing. Sejenuhnya teman-teman harus kasih makan dia setiap hari. Kalau enggak ya itu anjing atau kucingnya itu pasti akan sakit atau bahkan buruk-buruknya bisa mati. Tapi kalau tarantula, sejenuh-jenuhnya teman memelihara tarantula, teman-teman hanya cukup menjaga kelembapan kandang si tarantula ini dan menengok mereka sesekali teman-teman. Jadi ya kalau misalkan lagi bosan ya udahlah, cukup tutup kandang, nanti ada kalanya ya udah kita buka, cek tanah masih lembab, semua masih oke, lemparin jangkrik 4-5 biji, udah tutup lagi. Sampai jumpa minggu depan atau 2 minggu lagi. Segitu simpel ya teman-teman. Jadi ya begitulah, agak sulit untuk mendapatkan tarantula berukuran segini karena seandainya nih ada penghobi tarantula yang merasa bosan, sebosan-bosannya dia, ya kita juga sama lah dengan hewan peliharaan kita. Sebosan-bosannya kita, sejenuh-jenuhnya kita pasti masih punya hati terhadap mereka tuh loh. Tapi kadang-kadang yang sangat memberatkan tuh seperti yang tadi jelaskan, perawatan mereka setiap hari yang membuat kita sulit. Itulah kadang-kadang mengapa kita harus istilah kata menjual hewan peliharaan atau memberikan kepada teman atau memberikan pada keluarga gitu, karena kita udah tidak sanggup merawatnya. Dan itu bisa dibilang hampir jarang terjadi pada tarantula karena perawatannya sangat minimal. Nah, teman-teman, di sini kita juga ada Lasiodora paraibana yang ukurannya kurang lebih ada di 10 cm. Jadi ini merupakan sebuah bahan ya, tuh segini kurang lebih tuh. Cukup ukuran tuh bisa dilihat tuh, hampir setangan juga kok teman-teman. Tapi beda dong, badannya dia nggak setebal yang ini tuh ya, beda ya. Kakinya mungkin lifespan-nya udah nggak terlalu jauh, tapi menebalkan badannya ini yang belum nih, yang ini nih. Nah, ini adalah sebuah bahan yang dipakai untuk mencetak tarantula sebesar ini teman-teman, dimana untuk ukuran segini ini ada stok teman-teman, dimana ini kurang lebih dia membutuhkan waktu sekitar 2 tahun lah, 2 tahun dengan perawatan maksimal dia bisa agak-agak mendekati ini. Walaupun ya kalau misalkan teman-teman tahu untuk mendekati ini ya 6 tahun lah untuk bisa benar-benar tebal dan mantap seperti begini. Nah,
Ini dia cikal bakalnya. Udah enak, udah nggak perlu khawatir lagi kalau mereka menjadi jantan atau betina. Yang pasti ini udah betina nih teman-teman. Udah cukup besar, biasa ukurannya segini-segini ya, yang anakan-anakan kecil-kecil itu. Ini sih kalau misalnya teman-teman pelihara segini, kalau pelihara setahun juga paling baru segini teman-teman. Lama banget deh kalau misalkan dari yang benar-benar kecil banget. Ini udah ukuran yang kalau kita bilang good deal tuh. Oke teman-teman, kelihatannya segitu dulu sharing kita dan pembahasan kita mengenai tarantula kesayangan kita, Silasiodora parebana. Semoga menginspirasi buat teman-teman dan menghibur juga. Salam kaki 8.